Setelah direnovasi dan kusen telah terpasang lengkap dengan catnya, sudah terlihat rapi ya teman-teman ya, meskipun ada sedikit pemandangan yang agak aneh, yaitu tidak adanya raster di atas sana karena tuan rumah tidak mengizinkan adanya raster. Nah, kemungkinan mau menggunakan pendingin ya teman-teman ya. Tapi di video kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai pemasangan kusen window dan kusen pintunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi dengan Mas Yoga TAB. Di sini ada sebuah kusen pintu ya teman-teman ya, dan kusen jendela. Kusen yang akan dipasang menggantikan kusen yang lama. Dan teman-teman bisa lihat di kusen ini saya akan pasang atau akan saya lapisi dengan lakban teman-teman. Seperti dalam video, yaitu lakban bening. Karena kusen ini nantinya setelah terpasang akan dicat menggunakan pelitur dan pernis, bukan menggunakan cat kayu seperti Avian atau cat yang jenisnya menutup serat kayunya atau menutup dari warna kayunya ya teman-teman. Mungkin ini sedikit agak aneh ya teman-teman ya, kusen kayu kok dibungkus plastik seperti kusen aluminium. Tapi justru di situ poinnya teman-teman, kenapa harus dibungkus menggunakan lakban ya teman-teman ya. Nah, jadi kusen ini nantinya ketika dipasang pastinya menggunakan adukan pasir dan semen ya teman-teman, serta dihaluskan juga dengan acian semen. Biasanya yang sering dialami banyak kusen pintu seperti ini, ketika selesai pemasangan akan banyak bekas adukan semen menempel di sebagian besar kusen pintu dan kusen windownya. Dan ketika kita mau mengecatnya, kita mesti harus membersihkan kerak-kerak adukan semen serta mengamplasnya ulang, apalagi di bagian sudut-sudut sempit atau di bagian profilnya. Jadi selain menambah durasi pekerjaan dan menambah biaya tentunya, bekas semen di kusen seperti ini juga merusak warna kayu ya teman-teman. Apalagi nantinya si kusen akan dicat menggunakan pelitur dan pernis yang jenis catnya senada dengan kayunya, atau boleh dikatakan tembus ke fisik kayunya. Jadi kalau lihat tutorial seperti ini, teman-teman nantinya pilih yang mana, mending dilindungi menggunakan lakban seharga 12.000 untuk satu kusen pintu gandeng dan 3 kusen jendela, atau memilih membersihkan dan mengamplas ulang sampai bekas adukan benar-benar hilang. Jadi tujuannya kusen di lakban seperti ini teman-teman, supaya terlindungi dari adukan semen dan acian semen yang nantinya pasti akan menempel di beberapa bagian kusen ini. Oke teman-teman, selamat menyaksikan. Semoga video ini nantinya bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah teman-teman, proses cover sementara sudah selesai menggunakan lakban bening kusen windownya. Semua bagian nantinya terlindungi dari cipratan adonan semen, baik depan, belakang, dan di bagian dalam, terkecuali bagian kedua sisi luar, kanan dan kiri, juga kedua sisi atas dan bawah. Karena bagian sisi ini nantinya akan menyatu dengan pasangan bata dan adonan
semen, jadi tidak perlu di cover ya teman-teman. Satu gulung lakban ini seharga 12.000, dan ini akan cukup untuk mengcover semua kusen yang ada, yaitu 3 kusen window atau jendela dan 1 kusen pintu gandeng. Menurut saya sih ini sangat ekonomis ya, dibandingkan dengan terbuka begitu saja tanpa di cover. Selain nantinya memperlambat pekerjaan karena harus membersihkan bekas adonan semen dan mengamplas ulang, adonan semen juga merusak warna kayunya ya teman-teman. Dan ini tahap pengerjaannya bisa dilihat, apabila dibiarkan terbuka nampak sekali kusen bisa belepotan oleh adonan yang menempel di hampir seluruh bagian kusen. Jadi apabila nantinya pengecatan menggunakan plitur, ada baiknya kita cover menggunakan lakban ini ya teman-teman. Setelah pekerjaan hampir selesai, penampakan bekas-bekas adonan sangat kentara sekali, dan bisa dibayangkan apabila nggak di cover menggunakan lakban, pastinya akan memakan waktu lagi untuk membersihkannya. Dan sekarang saatnya proses rilis atau melepaskan lakban. Teman-teman bisa ikuti terus sampai selesai dan nanti bisa melihat seperti apa hasilnya. Setelah lakban coverannya dilepas, semua bagian kusen yang tercover terlihat bersih dari noda semen, dan ini akan memudahkan pekerjaan tahap selanjutnya, yaitu pengecatan. Tapi sayang ada beberapa bagian kecil yang bocor sehingga meninggalkan noda bekas semen, walaupun tidak banyak ya teman-teman ya. Ini bisa dibayangkan kalau kita nggak cover pasti akan belepotan sekali. Baiklah teman-teman, sampai di sini saya ucapkan terima kasih banyak telah menonton. Semoga video tutorial ini ada faedah, manfaat, dan berguna untuk teman-teman semua. Jangan lupa apabila teman-teman berkenan bantu subscribe-nya, dan sampai jumpa lagi di video yang akan datang. Salam sehat walafiat selalu dari saya untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.